من أرض ضمتنا حبا، من أرض ضمتنا حبا، أرض الخرج وكم تحوينا، وكم تحوينا، بمدارس جامعة لله أفراحا، أفراحا كبرى تسقينا، دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا، دفعتنا الثالثة سرورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi binicmatihi tatimmus shalihah. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita sedang berada di pinggiran Gunung Sangiang, dan ini merupakan salah satu tanda daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda ini bahwasanya keindahan yang sekarang kita nikmati lamban laun akan punah, karena kehidupan kita di atas muka bumi ini tidaklah kekal, melainkan kehidupan yang sementara dan fana. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan yang demikian itu dalam salah satu firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk Allah yang memiliki jiwa, setiap makhluk Allah yang memiliki jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hanya saja para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada seorang jiwa pun di antara kita yang mengetahui kapan dan di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal yang demikian itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan menimpanya pada esok hari, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui kapan dan di mana serta bagaimana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap umat itu masing-masing memiliki ajal, ketentuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu, setiap insan itu memiliki ketetapannya masing-masing, yang mana jikalau telah datang ketetapan tersebut, tidak ada seorang pun yang mampu mengakhirkannya sesaat atau mempercepatnya walau sesaat. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillah. Tidak ada seorang jiwa pun yang akan meninggal, akan wafat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita sadari bersama bahwasanya kematian adalah sebuah kepastian. Kapan dan di mana serta bagaimana tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan kematian tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jikalau ketetapan tersebut, kematian tersebut telah tiba, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghindarinya. Bahkan walaupun dia berusaha bersembunyi di dalam benteng yang kokoh sekalipun,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam salah satu firman-Nya, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti yang namanya al-maut, pasti yang namanya kematian akan menjumpai kalian, walaupun kalian bersembunyi di dalam benteng yang kokoh sekalipun. Oleh karenanya para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah kematian sebagaimana yang kita dengar dari ayat-ayat di atas adalah sebuah kepastian, sesuatu ketetapan yang tidak bisa dielak oleh seorang hamba. Maka Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Para hadirin, para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita, memberikan gambaran, pelajaran kepada kita, ya, berkaitan bahwasanya kematian itu adalah sebuah kepastian yang akan terjadi. Kematian itu tidak diketahui oleh seorang jiwa pun kapan dan di mana terjadinya serta bagaimana. Jikalau dia telah datang, tidak ada seorang jiwa yang mampu mengelak darinya. Dan berkaitan dengan hal ini Allah mengingatkan kita bahwasanya agar kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk hari esok kita. Dan Nabi SAW menggambarkan kepada kita dalam sebuah haditsnya tentang gambaran umumnya bagaimana kisaran kehidupan kita di atas muka bumi, kisaran kehidupan anak Adam di atas bumi ini. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun ma yujawuz dzalik. Nabi SAW mengatakan umur umatku itu berkisar antara angka 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang mampu melampaui angka tersebut. Sedikit sekali yang mampu melampaui angka tersebut. Oleh karenanya, hendaknya kita dan para pemirsa semua melihat dan bertanya kepada diri kita masing-masing, sudah berapa lama kita mengarungkan kaki kita di atas muka bumi ini? Sudah berapa umur yang telah kita habiskan di atas muka bumi ini? Seandainya kita mengetahui ternyata umur kita telah menginjak usia 40-50 tahun, maka ketahuilah, sadarlah bahwasanya kita hampir sampai finish. Hampir sampai kepada angka yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hampir sampai kepada yang namanya kematian. Kemudian kalau kita melihat kepada diri kita, ternyata mungkin umur kita masih muda belia, masih belasan tahun, masih 20-an tahun, maka ketahuilah tidak sedikit di antara anak-anak kecil nyampe finish lebih awal daripada orang-orang tua. Tidak sedikit sang cucu nyampe finish lebih awal daripada kakeknya. Tidak sedikit anak-anak kecil yang dia wafat lebih awal daripada kedua orang tuanya. Artinya para jamaah, para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi benarlah kematian tersebut tidak mengenal usia. Kematian tidak mengirim telegram terlebih dahulu, akan tetapi kematian terkadang datang secara tiba-tiba. Oleh karenanya para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan ya pada diri kami pribadi dan para pemirsa sekalian bahwasanya memang dunia ini adalah fana. Maka kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pandai-pandai ya memposisikan diri di atas muka bumi. Wa tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza jana al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr kam min fatan adha wa amsa dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigarin yartaji tula umrihi wa qad udkhila ajsaduhum dhulumatul qabr.
wa kam min arusin zayyinuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuha lailatul ars. Jadi watazawwad minad dunya, berbekallah kalian, bersiaplah ya, berbekallah kalian di dunia ini, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui jikalau telah datang malam yang gelap gulita, apakah masih menjamin engkau akan terbangun di pagi hari? Ya. Betapa banyak para pemuda-pemudi yang pagi dan sore harinya candaria, ternyata kain kafannya sedang dirajut. Betapa banyak anak-anak kecil yang berharap umurnya panjang, ya, berharap agar mereka memiliki umur yang panjang, hidup lama di atas muka bumi ini. Ternyata jasad-jasad mereka telah dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Dan betapa banyak pengantin-pengantin wanita yang dipersiapkan untuk calon-calon suami mereka, ya, ternyata arwah mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di malam pengantinnya. Oleh karenanya, akhir daripada nasihat ini kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hendaknya kita betul-betul bisa memanage, ya, menjaga waktu atau umur kita yang tersisa ini, karena umur kita yang tersisa belum ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita jaga umur tersebut untuk mencari keberkahan di sisi Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan posisi bagian di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun faiyaya fa'budun. Kullu nafsin كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض